sebetulnya adalah kita akan bicara soal napas ya. Napas yang tentunya menyehatkan kita gitu. Nah, 2011 ya, ini udah cukup lama ya. Portugal tuh membuat sebuah pelatihan MP ya, Suheng sebagai pelatihnya. Banyak banyak teman-teman yang hadir malam ini ya, yang juga ikut pada 2011 itu. Artinya ya 10 tahun sekian tahun dan kami merasakan ya, ininya manfaatnya dan perbedaannya sebelum kita mengikuti latihan itu. Nah, sekarang ini juga tentu banyak sekali ya metode-metode pernapasan yang kita bisa lihat juga di luar sana ya. Tapi pada malam ini kita hanya akan membahas dari metode merpati putih gitu ya. Dan kita juga pada di Portugal itu memang kita melatih untuk kebugaran ya, untuk kesehatan. Jadi kita bukan melatih untuk silatnya bukan ya, tapi memang kita justru lebih fokus kepada bagaimana mengatur napas ya. Dan tiba-tiba kita juga kaget gitu ya, bahwa setelah rutin kita berlatih sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya, ya tiba-tiba kami sendiri merasakan ya ada sebuah kekuatan lain, ya jadi lebih segar, ya, lebih bugar gitu ya, dan ada hal-hal yang lain gitu ya. Nah, memang ini hanya gerakannya hanya napas saja. Ya, napas punya ditarik, ditahan, lalu disalurkan kemana gitu kan. Nah, nanti Sugeng akan jelaskan gitu ya. Nanti kita juga akan paham. Jadi kita juga dulu bertanya kepada Suheng, ini apa ini ya secara ilmiah apa sih ya? Kok bisa jadi begini gitu loh ya. Bahkan kita cuma napas doang ya, seperti kita napas sehari-hari ya. Nah, cuman napas yang kita latih itu adalah kita napas, misalnya aja, ini misalnya itu yang akan jelaskannya. Kita napas, kita tarik napas, kita tahan. Ya. Tahan sekian detik, sekian detik, sekian detik, makin lama makin baik gitu kan, lalu kita buang pelan-pelan gitu ya. Nah, itu ternyata ada impact-nya gitu loh ya. Nanti dijelaskan dulu. Kenapa enggak tarik seperti kita sekarang ini tarik, buang, enggak. Tapi justru kita tarik, tahan, bahkan nanti bisa disalurkan ke arah mana gitu kan, ke arah ke sini, tarik lagi, buang lagi gitu. Nah, itulah sebetulnya apa yang tiba-tiba setelah sekian bulan kami merasakan banyak sekali perbedaannya, banyak sekali manfaatnya. Rasa itu ya sebagai pembukaan ya. Nah, nanti mungkin saya bisa jelaskan ya mungkin ini lebih ke saintifiknya yang akan dipaparan sama Suheng nih apa gitu loh ya. Kenapa bisa jadi begitu gitu loh. Nah, soal tekniknya, cara-caranya mungkin nanti bisa sambil kita bertanya lah ya. Caranya gimana sih supaya itu bisa terjadi gitu ya. Rasa mungkin itu ya. Saya tidak perlu memperkenalkan Suheng ya sebagai CV-nya seperti apa. Saya pikir mungkin teman-teman sudah tahu ya. Suheng dari TK, berkarir lama di Inalum ya, dan juga Suheng juga belajar MP itu sejak dari Inalum itu ya, di tahun 90-an gitu loh ya. Jadi kebayang lah sudah cukup puluhan tahun ya berkecimpung di Merpati Putih gitu ya. Saya mungkin itu saja ya. Saya kembalikan nanti kepada Suheng. Silakan Suheng untuk mulai. Nanti kita akan lebih intens lagi dalam bertanya lah ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kembali kepada Suheng. Silakan. Jadi saya masuk di perguruan Merpati Putih itu tahun 90. Kemudian naik ke tingkat 6, tingkat kombinasi 2. Pada ujian kenaikan tingkat di bulan Oktober tahun 94. Setelah itu ya sudah selesai mempelajari ilmu di tingkatan, tapi saya belum sempat ikut ujian ke tingkat 7 ya. Mengenai kegiatan lainnya selama di Inalum, di cabang Inalum waktu itu, saya mulai dari seksi litbang dulu, kemudian sempat dipilih menjadi ketua cabang dan pelatih sekaligus untuk Merpati Putih cabang Asahan selama 5 tahun. Kemudian untuk Portugal
tahun 2011 sesuai dengan keinginan teman-teman semua waktu itu. Saya buka kelompok latihan kebugaran untuk Portugal 2011, kemudian saya sempat melatih sampai 2012. Selanjutnya diserahkan kepada pelatih dari cabang Jakarta Selatan karena saya pensiun dan kembali ke Bandung. Kemudian selanjutnya saya membuka dan melatih pola program kebugaran ITB. Mas Lek ada situ. Kemudian Mas Aca juga ikut, kami ikut. Mbak Acun juga ikut. Kemudian bersama dengan dosen ITB, saya membentuk Polat Merpati Putih di kampus ITB untuk dijadikan unit kegiatan mahasiswa pada tahun 2013. Mudah-mudahan sampai sekarang masih berjalan. Waktu tahap pertama waktu itu pesertanya 75 orang. Kemudian selama COVID, selama pandemi, sejak September 2020, saya coba membuka dan melatih beberapa Polat MP bugaran secara online. Tujuannya untuk membantu mencegah dan mempercepat penyembuhan yang sakit akibat COVID. Ada Polat yang namanya Bedo Cipaganti, kemudian ada Polat Ganesha ITB, ada Polat Pipa Unpad, dan yang terakhir ada Polat Gajah Bugar, ada beberapa. Itu mungkin tambahan informasi mengenai saya. Baik, kita mulai dari awal. Merpati Putih merupakan nama yang berasal dari singkatan sebuah kalimat dalam bahasa Jawa kuno, yaitu Mersudi Pati Tising Tindak Pusakane Tising Hening, yang artinya adalah mencari sampai mendapatkan tindakan yang benar dalam ketenangan. Ini saya perlu sampaikan di sini karena mungkin ada yang belum menjadi anggota atau belum pernah belajar Merpati Putih. Mengenai sejarah Merpati Putih, founder ilmu Merpati Putih adalah Prabu Mangkar II dari Kerajaan Mataram, itu pada tahun 1550. Hanya kepada para kerabat keraton Mataram saja. Tetapi setelah Merpati Putih diresmikan sebagai perguruan pencak silat bela diri pada tanggal 2 April tahun 63, maka ilmu Merpati Putih mulai diajarkan kepada masyarakat umum. Dan ilmu MP pertama kali diajarkan adalah kepada RPKD, sekarang Kopassus. Selanjutnya sekarang Universitas Bertaku Merpati Putih sudah berkembang sampai ke mancanegara. Ada di Amerika, ada di Belanda, Inggris, dan lain-lain. Next, proses pernapasan di dalam tubuh manusia berkaitan erat dengan metabolisme bahan makanan. Proses metabolisme terdiri dari proses sintesa atau anabolisme dan proses uraian atau katabolisme dari senyawa atau komponen di dalam sel hidup yang dibantu oleh enzim sebagai katalisator. Salah satu metabolisme bahan makanan yang berhubungan erat dengan proses pernapasan adalah metabolisme asam sitrat yang biasa disebut daur krem, seperti ditunjukkan nanti pada gambar 1. Metabolisme asam sitrat ditemukan oleh Krebs pada tahun 1937. Metabolisme asam sitrat merupakan metabolisme yang utama dari berbagai senyawa hasil proses penguraian bahan makanan yang dikonsumsi oleh manusia yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Hasil penguraian karbohidrat dan lemak adalah asetil koenzim A, sedangkan hasil penguraian protein dan asam amino adalah asam oksalasetat, fumarat, dan alfa-ketoglutarat. Hasil penguraian karbohidrat, protein, dan lemak tersebut setelah masuk ke dalam daur krem akan dioksidasi melalui beberapa tahap reaksi kimia yang kompleks menjadi gas CO2 yang keluarkan waktu buang nafas, juga uap air, kemudian adenosin trifosfat ATP, elektron, dan kalori. Next, coba menjelaskan daur Krebs sebagai metabolisme penghasil ATP. Ini ada 3 jenis makanan utama yang dikonsumsi oleh kita,
lemak, karbohidrat, dan protein. Kalau lemak akan berubah menjadi asam lemak, kemudian asetil koenzim A. Selanjutnya masuk ke daur Krebs dan rantai pernapasan. Karbohidrat berubah dulu menjadi glukosa, menjadi asam pirufat, kemudian asetil koenzim A, kemudian masuk ke daur Krebs dan rantai pernapasan. Selanjutnya untuk protein menjadi asam amino dulu, kemudian menjadi asetil koenzim A, alfa ketoglutarat, oksal asetat, dan asam fumarat. Selanjutnya hasil rantai pernapasan menghasilkan gas CO2, H2O, adenosin trifosfat, elektron, dan kalori. Next, mengenai proses pernapasan atau dikenal juga respiration. Salah satu reaksi kimia yang terjadi pada proses pernapasan adalah penguraian glukosa dengan menggunakan oksigen dan dari udara, menghasilkan CO2, H2O, dan energi kimia dalam bentuk adenosin trifosfat, elektron, dan kalori. Proses pernapasan terdiri dari 4 tahap utama, yaitu glikolisis, yaitu oksidasi glukosa menjadi asam pirufat, kemudian konversi asam pirufat menjadi asetil koenzim A, kemudian masuk ke daur Krebs. Yang keempat, proses perpindahan elektron melalui rantai pernapasan, yaitu melalui sintasa ATP dan ADP, adenosin difosfat, dan fosfat anorganik yang bebas melalui proses fosforilisasi dan oksidasi. Next. Selanjutnya, daur Krebs, pernapasan, dan produksi bioenergi. Coba saya jelaskan di sini. Oksidasi sempurna 1 mol glukosa menjadi CO2 dan H2O. Dalam proses pernapasan menghasilkan 38 mol adenosin trifosfat. Kemudian energi bebas standar ATP adalah 7,3 kilokalori per mol. Oksidasi sempurna 1 mol glukosa menjadi CO2 dan H2O dalam proses pernapasan menghasilkan bioenergi yang nilainya sebesar 277,4 kilokalori. Produksi ATP pada setiap tahap reaksi kimia yang terjadi pada proses pernapasan, mulai dari masuknya bahan penghasil energi atau karbohidrat ke dalam tubuh sampai dengan buang napas, bisa dilihat di gambar 2. Next. Nah, ini dia gambar 2, produksi ATP dari setiap mol glukosa pada proses pernapasan. Dikasih contoh mulai karbohidrat, 1 mol glukosa menghasilkan 2 mol asam pirufat ditambah 8 mol adenosin trifosfat. Kemudian menghasilkan 2 adenosin trifosfat. Kemudian masuk ke dalam daur Krebs dan rantai pernapasan. Dalam hal ini, total produksi ATP sejak dari karbohidrat dari 1 mol glukosa tadi adalah 38 mol adenosin trifosfat. Next. Siklus ATP sebagai bioenergi di dalam tubuh. ATP terbentuk dari ADP dengan fosfor anorganik melalui reaksi fosforisasi yang dirangkaikan dengan oksidasi molekul penghasil energi oleh oksigen. Selanjutnya ATP sebagai bioenergi yang dihasilkan tersebut digunakan oleh proses yang membutuhkan energi dan dihidrolisis menjadi ADP dan fosfor dari fosfor anorganik. Kedua proses tersebut terjadi terus-menerus dan berulang selama kita bernapas, sehingga banyaknya produksi ATP bergantung pada banyaknya reaksi fosforisasi dan oksidasi oksigen dari proses pernapasan. Selanjutnya, ATP sebagai bioenergi itu dan juga elektron digunakan oleh makhluk hidup untuk berbagai kegiatan. Yang pertama, ATP digunakan sebagai energi kimia untuk biosintesa di dalam sel-sel tubuh. Yang kedua, ATP digunakan sebagai energi osmosa cairan tubuh, darah, dan gas bening. Yang ketiga, ATP digunakan sebagai energi mekanik kontraksi otot untuk gerak peristatik otot. Yang keempat, elektron sebagai energi listrik untuk kerja otak dan sistem saraf. Ya, otak kita sebagai komputer yang diciptakan oleh Yang Maha Pencipta. Tanpa listrik
ya komputer biasanya nggak bisa beroperasi. ATP untuk bioenergi dalam bentuk biofoton, yaitu energi sinar makhluk hidup. Ini yang bisa digunakan untuk macam-macam kebutuhan, untuk kesehatan, bisa juga untuk kanuragan. Dalam hal ini saya tidak akan menjelaskan masalah kanuragan ya, itu di bela diri lengkapnya. Baik, kita lihat di gambar 3 mengenai siklus ATP. Nah, ini siklus ATP. Nah, ini dia. Ini saya coba jelaskan siklus ATP yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Dalam tubuh kita ya. Kita mulai dari karbohidrat atau lemak protein yang kita konsumsi. Itu dengan O2 dari pernapasan, ditambah adenosin difosfat dan fosfor anorganik, akan menghasilkan yang kita buang napas, CO2, H2O, dan kalori. Kalori keringat biasanya panas badan kita. Kemudian ATP. Kalau ATP tetap di dalam tubuh. Ini digunakan terus. ATP sebagai bioenergi untuk biosintesa. Kedua, ATP sebagai bioenergi untuk osmosma cairan tubuh. Yang ketiga, ATP sebagai bioenergi mekanik kontraksi otot. Otot-otot kita itu kalau bergerak perlu ATP. Dan untuk biosintesa, kalau ada sel-sel tubuh yang rusak juga biosintesa perlu energi. Kemudian untuk osmosa, perpindahan darah dan cairan tubuh secara osmosa juga perlu energi osmosa, juga ATP. Kemudian elektron untuk energi listrik otak dan sistem saraf. Yang terakhir, bioenergi dalam bentuk biofoton. Di Cina disebut Qigong, di Jepang disebut Qigong. Oke, next. Ya. ATP untuk energi biosintesa atau biogenesis. Biosintesa itu terjadi dalam sel tubuh untuk mengganti sel-sel yang rusak, baik akibat luka, sel yang mati akibat radiasi atau kemoterapi, juga ya kecuali sel otak juga rusak nggak bisa ganti. Kemudian jika biosintesa terjadi dengan baik, maka luka akan cepat sembuh dan penggantian sel yang mati lebih banyak sehingga akan sembuh dan sakit atau memberi efek awet muda, anti-aging ya. Di sel tubuh manusia itu sejak dilahirkan sampai meninggal sekian miliar sel itu tetap jumlahnya tetap. Jadi setiap saat sel yang mati harus diregenerasi. Walaupun mungkin bentuk tubuhnya berubah, mungkin ada tambah gemuk atau tambah kurus, tetapi jumlah selnya tetap. Yang kedua, ATP untuk energi osmosma cairan tubuh. Cairan tubuh terdiri dari darah dan getah bening. Aliran darah dan getah bening di dalam sel-sel tubuh terjadi dengan proses osmosa yang digerakkan dengan bioenergi yang berfungsi sebagai energi osmosa. Aliran darah yang lancar di seluruh bagian tubuh merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang kesehatan dan kebugaran tubuh serta vitalitas. Aliran darah yang lancar pada arteri dan vena itu akan meningkatkan produksi nitrit oksida atau NO, sehingga mencegah hipertensi, jantung koroner, stroke, dan diabetes mellitus tipe 2. Next. Yang ketiga, ATP untuk energi mekanik kontraksi otot. Kontraksi otot banyak terjadi pada kegiatan manusia, tubuh kita, misalnya untuk gerakan tangan dan kaki, otot di tenggorokan saat menelan makanan, atau di anus saat buang air besar, itu di situ terjadi gerak peristatik otot. Kemudian yang keempat, elektron sebagai energi listrik untuk otak dan sistem saraf. Sel-sel saraf sejak dari otak sampai dengan seluruh organ tubuh memerlukan energi listrik agar dapat bekerja dengan baik. Otak yang merupakan superkomputer buatan sang pencipta alam akan bekerja dengan energi listrik yang dihasilkan sendiri oleh tubuh manusia ataupun hewan. Energi listrik terjadi karena adanya transfer elektron
pada saat reaksi oksidasi reduksi antara ADP dan ATP ketika proses pernapasan. Jadi jika banyak melakukan latihan pernapasan, maka banyak terjadi transfer elektron atau aliran listrik yang diperlukan untuk kerja otak, sehingga otak dan sistem saraf bisa bekerja dengan baik. Next, ATP sebagai bioenergi ya, dalam bentuk biofoton. Ini energi sinar yang keluar dari tubuh makhluk hidup disebut biofoton. Ya, biofoton mungkin kita tahu energi sinar yang panjang gelombangnya sangat pendek. Contoh biofoton dapat dilihat pada hewan yang dapat memancarkan sinar seperti kunang-kunang ataupun pada beberapa jenis hewan air. Ya. Ada ikan yang bersinar. Ya. Sebutan biofoton pada beberapa negara mempunyai istilah yang berbeda. Di Cina disebut Qigong, di Jepang disebut Qigong. Ya. Jika seseorang banyak melakukan latihan napas, maka bioenergi yang dihasilkan akan semakin kuat. Bioenergi dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti untuk kesehatan, kebugaran, penyembuhan penyakit, dan bela diri. Oke, next. Nah, ini dia. Saya coba jelaskan aplikasi adenosin trifosfat sebagai bioenergi oleh merpati putih. Bioenergi bisa digunakan untuk tujuan internal dan juga untuk eksternal. Untuk internal, kita gunakan untuk biosintesa sel-sel tubuh atau biogenesis dan mengobati luka, awet muda, recovery sistem setelah sakit, recovery bagian-bagian sel yang rusak, kemudian juga energi osmosma cairan tubuh, aliran darah, getah bening, juga untuk vitalitas seks. Energi mekanik, kontraksi otot, digunakan juga untuk gerak otot, juga vitalitas seks untuk laki-laki ini. Energi listrik untuk otak dan sistem saraf. Dia ada 1, 2, 3, 4 untuk tujuan internal, untuk kerja otak, sistem saraf, dan mencegah pikun. Kemudian untuk eksternal, ada beberapa tujuan eksternal. Energi mekanik kontraksi otot bisa untuk bela diri, untuk pukulan, tangkisan, tendangan, bantingan, kuncian, dan lain-lain. Untuk teknik-teknik bela diri. Kemudian energi listrik untuk otak dan sistem saraf bisa untuk teknik getaran, untuk indera keenam. Kemudian bioenergi, biofoton atau Qigong, ini bisa untuk pemecahan benda keras, dan beton atau besi cor. Ini Mas Sony yang suka mata-matain besi cor ini, sama Arbas, sama Kang Vicky ya. Kemudian teknik getaran juga, untuk benteng diri, untuk pukulan jarak jauh, penyembuhan penyakit. Untuk getaran itu untuk deteksi benda ya. Dengan mata ditutup. Karena apa? Di zaman dulu, zaman bahula, pertarungan itu terjadi di dalam gelap. Pertarungan tentara Mataram di hutan. Senjatanya mungkin senjata lempar, baik pisau ataupun senjata rahasia ataupun panah. Tetapi lawan-lawan ada di tempat yang gelap. Cara deteksinya untuk mendeteksi lawan ada di mana, pakaiannya warnanya apa, senjatanya apa yang digunakan, di mana jaraknya berapa jauh. Nah, dengan teknik getaran ini kerja daripada otak tentunya dengan memorinya. Setiap manusia punya gelombang getaran, setiap benda punya gelombang getaran, sehingga bisa kita ambil sebagai memori di dalam otak kita, digunakan untuk teknik getaran untuk deteksi benda. Dengan tahu lokasinya, sasarannya, maka senjata bisa ditembakkan. Ya. Apa dengan panah atau senjata lempar. Atau yang oleh Kopassus sekarang ya dengan senjata TNI-nya. Oke, next. Silakan. Nah, ini kita menuju ke pola hidup sehat. Ada beberapa prinsip nih.
Yang pertama, mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang kedua, hidup seimbang. Seimbang dalam mengkonsumsi bahan makanan. Seimbang antara konsumsi makanan dan aktivitas. Ya, jangan terlalu ngoyo, terlalu capek tentunya. Perlu istirahat. Jadi seimbang waktu untuk aktivitas dan istirahat. Kemudian juga seimbang dalam urusan dunia dan akhirat. Karena hidup di dunia ini hanya sementara katanya. Yang ketiga, ini untuk olahraganya. Olah napas untuk kesehatan dan kebugaran. Ini saran. Sesuai dengan topik hari ini ya saya tulis di sini. Olahraga, olah napas dan untuk kesehatan dan kebugaran, tapi perlu dilakukan secara kontinu dan konsisten dalam latihan. Kemudian yang keempat, makanan untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit. Ini juga perlu semuanya. Ini salah satu pola hidup sehat saja, mungkin ada yang lebih baik juga. Next. Nah, ini prinsip olah napas untuk kesehatan dan kebugaran. Prinsip untuk menjaga agar badan tetap sehat dan bugar dapat dilakukan dengan cara menjaga keseimbangan bahan makanan dan energi. Prinsipnya ya saya kira kita udah di TB sering belajar ya, di jurusan manapun, neraca bahan dan makanan. Biasanya ada input kurangi output sama akumulasi. Contoh, input gula dikurangi output gula jika sama dengan akumulasi gula kan. Jika akumulasi gulanya 0, gula darah stabil. Input kolesterol juga demikian. Dikurangi input kolesterol akan menghasilkan akumulasi kolesterol. Jika akumulasi kolesterol 0, maka kolesterol stabil. Jadi jika banyak mengkonsumsi karbohidrat dan atau makanan berkolesterol tinggi, maka harus sering latihan olah napas. Ya ini saran. Bedanya ya olah napas dengan olahraga yang lain di sini. Karena apa? Dengan olah napas banyak yang kita bakar, kita oksidasi. Next, ya di sini. Coba saya sampaikan singkat saja perbedaan olahraga permainan dengan olah napas. Kita banyak olahraga permainan ya. Apa sepak bola sekarang lagi ngetren itu. Saya juga dulu pemain sepak bola. Sejak dari SMP, SMA, di TB juga anggota tim Himatek. Di Jepang juga 1 tahun saya ikut anggota timnya Sumitomo Aluminium. Kemudian di Alum juga main bola. Olahraga yang lain mungkin voli, berenang, badminton, tenis meja, atletik, lari, ya, atau juga semua pasti membakar bahan makanan. Karbohidrat, protein, dan lemak dibakar. Olah napas juga sama, membakar bahan makanan. Baik karbohidrat, protein, dan lemak semakin dibakar. Tapi bagaimana efeknya setelah olahraga? Setelah olahraga permainan, biasanya kita capek, lelah. Tapi kalau olah napas, setelah olah napas, badan segar. Kalau olahraga permainan, setelah olahraga perlu istirahat. Karena capek. Ya, Kang Agus, hobi basket itu, jagoan basket SMA 3. Juga tenis, ya, pasti capek. Tapi kalau napas, kalau olahraga tidak perlu istirahat. Kalau pagi, habis subuh, saya latihan olah napas. Biasanya dulu kita kerja, saya dari pagi sampai sore saya nggak pernah menguap. Segar terus badan. Kalau latihan sore, alhamdulillah badan segar terus. Sampai jam 12 latihan, bagusnya pagi. Kalau sore, badan segar terus nanti. Tapi bukan berarti kita susah tidur. Kita ada teknik supaya ya ada waktunya tidur. Ya, ini coba saya beri gambaran aja bagaimana perbedaan olahraga permainan dengan olah napas. Next, ini prinsip olah napas untuk mencegah CA ya. Di dalam virtual gathering hari ini, saya lebih banyak menyampaikan prinsip-prinsipnya, bukan menunjukkan bagaimana latihannya. Kan latihannya nggak mungkin hari ini, nggak akan cukup waktu banyak sekali olah napasnya. Ini menurut Dr. Bernardo, USA.
dan hasil penelitian Dr. Otto dari Jerman ya, bahwa sel kanker adalah parasit yang hidup dalam darah dan bersifat pasif ya. Sel kanker akan berkembang pada kondisi tubuh yang pertama adalah saturasi oksigen yang rendah, terutama jika di bawah 65% atau disebut hipoksia, karena sel kanker bisa hidup dalam kondisi anaerobik. Sel kanker itu hidupnya tanpa oksigen. Yang kedua, kondisi tubuh yang asam. Jika pH sekitar 5,5 atau lebih rendah, itu sel kanker tumbuh dengan baik. Yang ketiga, ada pemicu radikal bebas atau bahan yang bersifat karsinogen. Menurut Dr. Beck, sel kanker mempunyai insulin reseptor 5-10 lebih banyak daripada sel normal, sehingga sangat rakus mengkonsumsi glukosa. Maka dengan mengurangi konsumsi karbohidrat sebagai sumber glukosa akan mencegah perkembangan kanker. Sel sehat merusak sel sehat dan mitokondria, ini yang paling penting. Persentase penderita CA di negara-negara Timur Tengah itu 0,1%, sedangkan di beberapa negara-negara Barat adalah 0,39%, jadi hampir 4 kali lipat. Persentase penderita CA di negara-negara Timur Tengah sangat rendah karena penduduk di negara-negara tersebut setiap tahun melaksanakan puasa Ramadan, sehingga sel CA berkekurangan bahan makanan, terutama glukosa, dan terjadi proses autofagi yang menghasilkan regenerasi sel yang rusak dan mitokondria yang rusak. Jadi berdasarkan kondisi di atas, maka prinsip pencegahan kanker adalah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan olah napas untuk pengayaan oksigen, meningkatkan saturasi oksigen agar kondisi tubuh menjadi aerob, membakar glukosa, meningkatkan produksi bioenergi untuk mendukung proses autofagi. Yang kedua, lakukan puasa untuk menghentikan suplai glukosa agar sel sehat kekurangan makanan dan terjadi proses autofagi agar terjadi regenerasi sel dan mitokondria yang rusak. Yang ketiga, kurangi konsumsi karbohidrat sebagai sumber glukosa yang merupakan makanan untuk sel kanker. Yang keempat, hindari makanan yang mengakibatkan tubuh bersifat asam seperti daging merah. Ganti dengan ikan, telur, atau protein nabati, tahu tempe. Makanan banyak sayuran dan buah sebagai sumber antioksidan. Yang keenam, hindari makanan yang bersifat karsinogen seperti makanan yang gosong dan rokok karena mengandung PAH ya, polyaromatic hidrokarbon. Oke, next. Yang kedua adalah prinsip olah napas untuk mencegah COVID-19. Penyebab COVID-19 adalah virus yang menggunakan sel dari tubuh sebagai inang. Virus akan menempel pada sel yang mempunyai frekuensi getaran yang rendah. Virus COVID-19 dapat merusak paru-paru sehingga sulit bernapas. Akibatnya saturasi oksigen turun dan bisa terjadi hipoksia. Jadi prinsip pencegahan dan penyembuhan dengan olah napas merpati putih adalah dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, olah napas untuk meningkatkan frekuensi getaran sel, sehingga sel-sel tubuh tidak bisa dijadikan inang oleh virus. Dalam hal ini, mengapa frekuensi getaran itu naik? Sel-sel tubuh itu, dia merupakan ultramikro generator. Ya, kita coba bayangkan mesin motor, sepeda motor. Kalau kita gas, tambahkan oksigen, tambahan bahan bakar, maka mesin akan bergetar lebih kuat. Itu bayangan kasarnya. Demikian juga sel-sel tubuh.
dengan banyak melakukan olah napas, maka frekuensi getaran akan naik, bisa di atas 200. Yang kedua, olah napas untuk meningkatkan saturasi oksigen, untuk mencegah hipoksida, hipoksia. Yang ketiga, olah napas untuk meningkatkan imunitas. Yang keempat, olah napas untuk membersihkan tenggorokan dan paru-paru. Ini mengapa demikian? Ini ada teknik-teknik caranya ya. Banyak cara-cara untuk latihan olah napas sehingga mengapa imunitas naik. Itu teknik-teknik napasnya banyak sekali. Bukan hanya tarik napas sembarangan dari buang mulut, dari mulut, tarik napas dari hidung, bukan itu aja. Di napas, olah napas berpartikusi, ada napas halus, ada napas kasar, ada napas geram, ada napas klokor, macam-macam. Ini enggak, kalau di detail latihan, saya jelaskan semuanya. Oke, next. Ini prinsip olah napas untuk mencegah demensia dan Alzheimer. Salah satu penyakit yang dihindari oleh para lanjut usia, nah ini dia, termasuk kita ya, adalah pikun, demensia. Penyakit ini sangat erat hubungannya dengan kerja otak dan sistem saraf. Apabila otak mendapat bahan makanan dan listrik yang cukup, maka otak dan sistem saraf bekerja dengan baik, sehingga diharapkan dapat terhindar dari pikun. Otak merupakan superkomputer buatan Sang Pencipta Alam. Maka seperti halnya komputer pada umumnya akan bekerja dengan baik jika tersedia energi listrik yang memadai dan stabil. Tubuh manusia dapat menghasilkan sendiri energi listrik yang diperlukan untuk otak dan sistem saraf. Saat kita bernapas, tanpa kita sadari, secara otomatis kita bernapas, sudah diatur semuanya awalnya. Kemudian energi listrik terjadi karena adanya transfer elektron pada saat reaksi oksidasi reduksi antara ADP dan ATP ketika proses pernapasan. Menurut Dr. Mary Newport dari USA, ya, glukosa adalah nutrisi untuk sel-sel otak. Tanpa suplai glukosa, maka sel-sel otak akan mati. Jika insulin bermasalah, maka sel-sel otak tidak bisa menyerap glukosa. Penyakit demensia terjadi karena sel-sel otak kekurangan glukosa. Penyakit demensia dan Alzheimer sangat mirip dengan diabetes mellitus tipe 1 dan 2. Penyebabnya adalah ketidakseimbangan insulin. Nutrisi alternatif untuk sel-sel otak adalah keton. Tetapi keton tidak dapat ditemukan di dalam vitamin. Minyak kelapa seperti virgin coconut oil itu mengandung triglycerid, rantai sedang, yang jika dikonsumsi lalu mengalami metabolisme di dalam tubuh, maka menjadi keton yang merupakan nutrisi untuk otak. Ini keton ini pengganti glukosa. Dengan mengkonsumsi minyak kelapa atau VCO, maka dapat mencegah dan memperbaiki demensia dan Alzheimer. Dr. Mary ini kebetulan mengalami kasusnya pada suaminya waktu itu. Kemudian dia melakukan treatment dengan cara ini. Diberi konsumsi VCO dan akhirnya sembuh, terhindar dari demensia dan Alzheimer. Jika banyak melakukan pernapasan, maka banyak terjadi transfer elektron sehingga otak dan sistem saraf bisa bekerja dengan baik. Dengan mengkonsumsi VCO, maka suplai nutrisi untuk sel otak digantikan dengan keton, sehingga dapat mencegah kerusakan sel-sel otak yang akan mencegah demensia, Alzheimer, dan Parkinson. Proses metabolisme trigliserid menjadi keton terjadi dengan baik jika tersedia ATP sebagai bioenergi. ATP dapat tersedia dalam jumlah yang cukup jika melakukan olah napas dengan kontinu dan konsisten. Jadi sebagai kesimpulan, latihan olah napas dan mengkonsumsi VCO secara kontinu dan konsisten
merupakan usaha untuk mencegah demensia dan Alzheimer dan juga Parkinson ya. Ini prinsip-prinsipnya. Oke, next. Mungkin cara napasnya saya mungkin nggak sempat latihan di sini. Nah, ini mungkin untuk bapak-bapak nih. Prinsip olah napas untuk menjaga vitalitas. Aliran darah dan getah bening antar sel-sel di dalam tubuh manusia terjadi dengan proses osmosa. Sebagai contoh, proses osmosa aliran darah antara sel-sel adalah pada urat darah yang memanjang dan melingkar pada penis, Mr. P. Ini Mr. P manusia dan gogok itu termasuk tipe cavernosa ya, cavern. Disebut cavern. Jadi tipenya sama itu. Barang yang satunya aja yang sama. Tipenya yang sama. Pada saat ereksi, terjadi aliran darah pada kedua jenis urat darah yang ada dalam Mr. P, sehingga Mr. P memanjang dan membesar. Ereksi akan terjadi dengan baik jika cukup ATP, sehingga energi osmosa yang diperlukan oleh darah, jika cukup ATP sebagai energi osmosa yang diperlukan oleh darah untuk mengisi seluruh sel-sel yang ada di dalam urat-urat di dalam Mr. P itu. Jadi dengan meningkatkan produksi ATP sebagai bioenergi melalui latihan olah napas, maka akan memperkuat daya vitalitas dan mencegah impotensi. Ini teknik napasnya ya khusus ya. Ada latihannya khusus untuk itu. Oke, next. Peranan NO dan olah napas untuk mencegah penyakit hipertensi, jantung koroner, dan diabetes. Penelitian oleh Profesor Louis Ignarro, USA, dan kawan-kawan pada tahun 86 menghasilkan temuan bahwa pembuluh darah arteri dan vena mampu memproduksi NO, nitril oksida ya. Namun produksi NO menurun seiring dengan bertambahnya usia. Makin lanjut usia, produksi NO menurun. Temuan ini mengantarkan Louis meraih Nobel bidang kesehatan pada tahun 86. Pembentukan NO terjadi melalui reaksi katalitik enzimatik antara senyawa nitrat dari bahan makanan, misalnya isoflavon atau L-arginin, dan vitamin C dengan bantuan katalis nitrit oksida sintase, nitrit oxide sintase atau NOS, katalis NOS ya, serta dukungan bioenergi dari olah nafas. Karena setiap bioproses dalam tubuh itu perlu bioenergi, perlu katalis, perlu bioenergi. Jadi manfaat NO untuk kesehatan, NO dapat membuat arteri dan vena menjadi lebih lebar, sehingga bisa menurunkan tekanan darah, mencegah hipertensi, mencegah penyumbatan pembuluh darah, dan mencegah penyakit jantung koroner dan stroke. Yang kedua, NO membantu sel-sel berkomunikasi dan berinteraksi lebih cepat terhadap penyakit atau penyerang, sehingga dapat meningkatkan imunitas. Yang ketiga, NO berkaitan dengan peningkatan pada kinerja fisik, yaitu olahragawan terasa sekali. Yang keempat, hipertensi yang dikelola dengan baik dapat mencegah kerusakan ginjal dan kelainan kardiovaskuler. Yang kelima, kadar NO yang rendah dalam darah dapat berakibat timbulnya diabetes meletus tipe 2. Ini harus diingat betul ini. Karena penyakit diabetes itu dampaknya kemana-mana. Yang keenam, NO dapat membunuh bakteri dan virus, baik flu, COVID-19, dan juga mencegah replikasi virus. NO juga mencegah radang sendi. Yang kedelapan, NO berguna untuk menghaluskan kulit dan mencegah penuaan dini. Ini untuk para ortogawati penting lah ya, supaya kulitnya tetap halus, mencegah aging ya, sebagai anti-aging. Next, upaya
meningkatkan kadar NO dalam darah dapat dilakukan di beberapa cara. Pertama, makan sayuran yang tinggi nitrat, yaitu bayam, selada, pokcoy, wortel, kacang hijau, brokoli, terong, labu lilin, bawang putih, dan jeruk sebagai vitamin C untuk bahan baku produksi NO juga. Yang kedua, banyak mengonsumsi makanan yang mengandung isoflavin seperti kacang kedelai, edamame, tahu tempe sebagai bahan baku produksi NO. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang bersifat antioksidan untuk memperpanjang umur NO dalam darah. Nah, di sini pentingnya antioksidan. Yang keempat, makan suplemen NO yang mengandung L-arginin jika diperlukan aja. Kalau sudah cukup, nggak perlu tambah suplemen. Yang kelima, latihan olah nafas yang kontinu dan konsisten agar produksi bioenergi meningkat untuk mendukung produksi NO dan melancarkan aliran darah. Jadi olah nafas yang kontinu dan konsisten disertai dengan mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung nitrat dan vitamin C akan meningkatkan imunitas dan mencegah berbagai penyakit baik hipertensi, jantung koroner, stroke, dan meletus tipe 2, penyakit akibat virus, radang sendi, dan mencegah penuaan dini, dan juga untuk menghaluskan kulit. Next, ini mengenai saya perkenalkan sedikit mengenai tahapan pendidikan di PPS Bedaku Merpati Putih. Ini adalah program lengkap yang tingkatan pada perguruan. Tingkat pembibitan mulai tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Tingkat 1 dasar 1, tingkat 2 disebut dasar 2, tingkat 3 disebut balik 1, tingkat 4 disebut balik 2. Kemudian tingkat 5, tingkat kombinasi 1, tingkat 6, tingkat kombinasi 2. Ini kemudian selanjutnya tingkat 7 khusus 1, tingkat 8 khusus 8, khusus 2. Ini bagian tingkat kandidat penerus. Kemudian tingkat kandidat penerus adalah tingkat 10 kata itu tingkat penyegaran. Saya baru mulai belajar yang tingkat 7 baru sedikit. Masih harus belajar banyak. Tapi saya belum ikut naik ke tingkat 7. Harus ke sana, ke Jogja. Oke, next. Tapi mungkin yang penting bisa mempelajari macam-macam teknik napasnya. Olah napas Merpati Putih. Perguruan Merpati Putih memberi latihan olah napas sesuai dengan program latihan dilaksanakan. Yaitu, 1. Olah napas untuk program reguler. Program prestasi ya. Jenis olah napas yang dilatih adalah sesuai dengan tingkatan di perguruan MP dari tingkat 1 sampai tingkat 12. Ini sangat bervariasi. Sangat banyak macamnya. Yang kedua, olah napas untuk program kesehatan dan kebugaran. Jenis olah napas yang dilatih adalah dipilih dari olah napas pada tingkat 1 pada program reguler atau program prestasi. Tapi diramu dengan macam-macam teknik-teknik cara bernapasnya. Dan kombinasi dengan kebutuhannya untuk kesehatan atau penyembuhan penyakit. Sesuai dengan topik diskusi, penjelasan lanjutnya akan ditujukan pada prinsip olah napas untuk kesehatan dan kebugaran. Next, ini dia. Olah napas Merpati Putih untuk kesehatan dan kebugaran. Olah napas untuk program kesehatan dan kebugaran diramu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, olah napas untuk kebugaran itu apa saja. Kedua, olah napas untuk mencegah dan mengobati CE itu bagaimana. Olah napas untuk mencegah dan menyembuhkan COVID-19. Yang keempat, olah napas untuk menjaga vitalitas. Yang kelima, olah napas mencegah hipertensi, jantung koroner, stroke, dan diabetes. Selanjutnya, olah napas untuk program kesehatan dan kebugaran merupakan variasi dan kombinasi dari beberapa jenis olah napas berikut. Ini saya sebut nama-namanya saja.
Ada napas pembinaan, dia ada 4 jenis. Yang kedua, napas pengolahan, ada 8 jenis. Yang ketiga, napas segitiga. 4, napas inner power. Merpati putih nggak suka menyebutnya tenaga dalamnya, tapi sebagai bioenergi. 5, napas penyembuhan. 6, napas benteng diri. Perlu dibentengi karena sakit, bisa saja betul-betul penyakit atau penyakit kiriman, maka perlu benteng diri. Latihan olah napas yang benar harus dilakukan dengan arahan dari pelatih dan memerlukan waktu yang cukup serta dilakukan secara konsisten. Next, jadi yang tadi awal saya ceritakan saja. Jadi secara prinsip, saya sudah jelaskan bagaimana olah napas untuk kesehatan dan kebugaran. Mengenai detail-detail bagaimana melakukannya, itu harus masuk di dalam kelompok latihan olah napas merpati itu untuk kebugaran. Mungkin sekian, barangkali ada pertanyaan, monggo.